Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sebagaimana pohon ara atau pohon-pohon lainnya yang sudah bertunas menandakan sudah dekatnya musim panas, demikian pula akan ada tanda-tanda yang pasti bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Metafora yang digunakan Yesus dipahami dengan baik oleh para pendengarnya yang adalah orang-orang Yahudi. Mereka memahami bahwa pohon ara akan berbuah 2 kali dalam 1 tahun, pada awal musim semi dan pada musim gugur. Kitab Talmud Yahudi mengatakan bahwa buah pertama dimaksudkan untuk datang pada hari setelah Paskah, saat di mana orang-orang Israel percaya bahwa Mesias akan melayani dalam kerajaan Allah. Dengan mengajarkan perumpamaan ini, Yesus sebenarnya menjelaskan pentingnya bagi orang-orang untuk membaca tanda-tanda zaman, seperti para petani harus mendengarkan dan memahami perakiraan cuaca agar berhasil dalam bercocok tanam. Maka kita pun harus mampu untuk mendengarkan dan mengerti tanda-tanda dari Allah dan karya-karyanya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat siap untuk kedatangan kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah berbicara dengan banyak cara, lewat pembacaan dan permenungan kitab suci, lewat ajaran-ajaran gereja, lewat kata-kata yang diucapkan oleh saudara-saudari Kristiani lainnya, dalam hati kita, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Akan tetapi, bagaimanakah kiranya kita dapat mengenali suaranya di tengah-tengah suara-suara lainnya yang seringkali menarik perhatian kita? Rasa percaya, trust yang didasarkan pada kerendahan hati dan rasa sesal mendalam atas dosa-dosa kita dapat mulai membuka telinga-telinga kita. Tidak mengambil resiko untuk jatuh tenggelam dalam dosa dan senantiasa memohon Roh Kudus agar mengajar kita, semua ini akan dapat menolong kita bertumbuh dalam keyakinan bahwa Allah tidak ingin meninggalkan kita dalam kegelapan. Jadi, selalu ada kemungkinan bagi kita untuk belajar bagaimana memandang dengan mata iman, mendengarkan dengan telinga pengharapan, dan memberi tanggapan dengan hati yang penuh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mengetahui kapan hari akhir itu akan datang. Akan tetapi Yesus mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Lukas bab 21 ayat 36. Yesus juga memberikan kepada kita tanda-tanda untuk menolong kita agar berjaga-jaga dan dipenuhi hasrat mendalam akan kedatangan kerajaannya. Setiap hari kita dapat menyambut Yesus masuk ke dalam hati kita dan memohon kepadanya untuk menunjukkan sedikit lagi rencananya. Allah ingin memenuhi diri kita dengan antisipasi penuh gairah selagi kita menantikan kedatangannya kembali. Marilah kita mendengarkan ketukannya pada pintu hati kita dan menyambut kedatangan kerajaannya dalam kepenuhannya. Peganglah senantiasa kata-kata Yesus, perkataanku tidak akan berlalu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, berkenanlah membuat tanda-tanda kerajaan. Semoga keadilan sosial tumbuh di tengah masyarakat sesuai semangat Yesus Putramu terkasih yang berjanji akan melimpahkan keselamatan kepada siapapun yang beritikat baik. Sebab dialah Putramu Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.